Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Keputusan apakah yang harus kuambil dengan keinginan aku, Tunggul Ametu? Aku sangat mencintaimu, Kakak. Karena kaulah orang yang pertama memercikkan api asmara. Kendedes, aku pun sangat mencintaimu. Bahkan sempat kukatakan dalam hatiku, kaulah wanita terakhir yang harus menjadi istriku untuk selama-lamanya. Tetapi apa yang kurasakan setelah aku begitu dekat denganmu? Aku seolah-olah dihalangi oleh sebuah tirai yang mengerikan. Jadi bagaimana mungkin aku bisa memilikimu sepenuhnya? Kenapa kita harus mengalami hal ini, Kakak? Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibn Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Bintang Malapetaka. Di seri ke-209 ini dengan para pemain Arya sebagai Ki Sabalangit, M. Abud sebagai Ken Arok, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Herman sebagai Empu Gandring, dan Asdi Suhastra pengantar cerita. Sekalipun Ki Sabalangit telah mengeluarkan ajian andalannya yang bernama Wajah Taksaka, tetapi dia tetap kewalahan karena ajian itu sama sekali tidak berarti apa-apa bagi Ken Arok. Sambil menarik napas dalam-dalam, orang tua yang berasal dari tokoh tua beraliran sesat itu melompat ke belakang. Keparat, kau benar-benar hebat, Ken Arok. Ternyata ajian andalanku tidak berarti apa-apa bagimu. Tapi jangan bangga dulu. Aku masih menyimpan ajian lain yang lebih ampuh, yaitu ajian Dweja Arum. Nah, bersiap-siaplah kau. Seluruh ajian yang kau miliki akan kuhisap habis, dan akan kubenamkan dalam diriku. Ayo, mulailah. Lakukanlah apa yang kau inginkan. Jangan menyesal jika semua itu kandas begitu saja. Hup, hup. Jahanam. Hup. Ya. Gila. Tidak mungkin. Aku tidak percaya kalau dia mampu menahan ajian Dwi Jarumku.
Kenyataan sudah bicara, Ki Sabalangit. Bagiku tak ada yang tidak mungkin. Semua bisa saja terjadi. Ajian apa yang dia gunakan sehingga dia mampu melawan kedua ajian andalanku? Aku jadi penasaran. Akan ku rapal ajian Dwi Jarumku ke tataran yang lebih tinggi. Dia harus tahu bagaimana kehebatan ajianku. Rupanya kau masih penasaran ingin mengalahkan aku, orang tua. Bagus. Aku senang mempunyai lawan berkepandaian tinggi. Jangan banyak bicara kau keparat. Kembali keduanya saling terjang. Dan ketika berada di udara, telapak tangan mereka pun saling beradu dengan keras. Tubuh Ken Arok terpental ke belakang dengan keras, namun dia dapat mendaratkan kakinya ke tanah dengan lembut. Lain halnya dengan Ki Sabalangit, orang tua itu terjungkal ke tanah. Namun begitu, kekokohannya sebagai tokoh tua masih jelas terlihat. Sambil menegangkan tulang rahangnya, dia kembali bangkit berdiri. Kehebatanmu memang luar biasa, Singaliar. Tetapi sekali lagi, aku belum kalah. Dan kau pun harus tahu aku masih menyimpan ajian yang lain, yang tidak kalah dengan kedua ajianku tadi. Kalau kali ini kau masih bertahan juga, artinya kau benar-benar seorang pemuda yang tidak terkalahkan. Sejak kehadiranku di Tanah Tumapel, semua orang sudah tahu siapa Singaliar dari Padang Karautan itu. Kalau kau sekarang baru menyadari siapa itu Ken Arok, berarti kau memang orang tua yang pikun, yang siap masuk ke liang kubur. Kecoa busuk, ayo tunjukkan semua kesombonganmu dan umbarlah kata-kata busukmu. Setelah itu, kau akan tahu bagaimana kehebatan Ki Sabalangit yang sebenarnya. Ajian apalagi yang akan kau keluarkan, orang tua dungu? Kalau kali ini Ken Arok masih mampu melawanku dan menjatuhkanku, berarti hancurlah semua harapanku dan sia-sialah hasil dari ajian yang kupelajari selama ini. Tapi sekarang aku tidak boleh putus asa dulu. Aku harus membuktikannya dengan seluruh kekuatanku. Ayo, Sabalangit, apalagi yang kau renungkan? Apakah kau sedang mengatur rencana licik? Atau kau memang tidak mampu menghadapiku? Jahanam. Lihatlah apa yang sekarang akan kulakukan. Sambil menahan geram, Ki Sabalangit memutar-mutar tangannya ke udara, sementara kedua kakinya membuat kuda-kuda yang kokoh. Melihat hal itu, Ken Arok pun tidak tinggal diam. Dengan tatapan mata yang tajam, dia memasang jurus yang cukup unik. Sementara itu, tak jauh dari tempat perkelahian itu, tiga tokoh tua yang datang bersama Kameswara sekarang sudah berada di sana, menyaksikan perkelahian yang akan berlangsung. Benar, ternyata dugaanmu benar, Kameswara, bahwa pemuda yang bercadar itu adalah Ken Arok. Menurutmu, siapa di antara mereka yang akan kalah? Saya tidak bisa menerkanya, Paman, karena keduanya memang mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Oh, tetapi bukankah kau tahu bahwa Ken Arok mempunyai kesaktian yang melebihi siapapun? Aku kira dia mampu merobohkan Ki Sabalangit. Entahlah, Paman. Karena yang saya tahu, Ki Sabalangit pun mempunyai ajian lain. Ajian yang sangat kejam, yang ia pelajari dengan mencari tumbal darah-darah seorang gadis. Iya, namun begitu, saya memang mengharapkan Ken Arok mampu mengalahkan Ki Sabalangit, agar tak ada tokoh sesat yang mengganggu ketentraman warga desa. Oh, kau sendiri, apakah tidak ingin membantu Ken Arok? Tidak, Paman. Ini urusan mereka. Apalagi dalam hal ini Ken Arok seolah-olah berhak memiliki logam pusaka itu. Karena orang pertama yang mengetahui munculnya benda itu adalah dia. Kalau saja perkelahian ini bukan menyangkut masalah logam itu, mungkin saya akan turun tangan, karena dia pun masih mempunyai urusan dengan saya. Oh, Kameswara, apakah kau pun kenal
dengan anak muda yang bersandar di dekat pohon itu? Itu Pronohito, muridnya Ki Sabalangit. Oh, kelihatannya dia pun buta seperti gurunya. Ya, dia memang buta seperti gurunya. Sayalah yang membuatnya demikian, Paman. Paman, saya merasakan getaran aneh. Apa yang terjadi di sekitar wilayah ini, Paman? Tenanglah, Kameswara. Aku juga merasakan getaran aneh itu. Aku rasa getaran aneh ini berasal dari logam pusaka. Begitu dahsyatkah benda itu? Ya. Dan aku rasa benda itulah yang menyebarkan kabut setan. Tapi saya tidak melihat ada kabut di sekitar tempat ini, Paman. Kameswara, mungkin kabut-kabut yang disebarkan benda pusaka itu tengah mencari mangsa. Makanya di puncak ini tidak nampak sedikit pun ada kabut. Lihat tangan Ki Sabalangit. Tiba-tiba saja telapak tangan itu berubah jadi merah darah. Mungkin ajian sesatnya mulai bekerja, Kameswara. Tapi kau lihat saja Kenaro. Pemuda itu diam saja tak bergeming. Dia seolah-olah sudah mengukur sampai sejauh mana kehebatan musuhnya. Lihatlah tanganku, singa liar. Sebentar lagi kau akan menjadi singa yang pengecut di tanganku. Rupanya kau mempunyai ajian sesat, Sabalangit. Kau takut melawanku? Kalau begitu, segeralah tinggalkan tempat ini. Dan biarkan logam itu menjadi milikku. Rupanya kau pun ingin menjual kesombongan di hadapanku. Aku berkata begitu bukan berarti takut terhadapmu, Sabalangit. Ken Arok tidak akan pernah mundur menghadapi siapapun. Apalagi orang yang menjadi musuhnya hanya mempunyai ajian semacam itu. Ayo, lakukanlah apa yang sekarang ingin kau lakukan, orang tua. Baiklah, Ken Arok. Dia harus tahu bahwa ajian ini bukan hanya sekedar ajian yang rendah, tetapi apa yang kumiliki sekarang mengandung daya pengaruh yang tinggi. Kenapa kau masih diam saja, Sabalangit? Bukankah tanganmu sudah gatal ingin menghajarku? Ken Arok, dengarlah suaraku dengan kelemahan batinmu. Kau harus tunduk dengan apa yang kuperintahkan. Dengarlah, anak muda. Bagus. Aku senang kau menuruti kata-kataku. Sekarang diamlah dan jangan melakukan sesuatu yang tidak kusukai. Jiwamu sekarang berada dalam genggaman tanganku. Sekarang melangkahlah dan diam di hadapanku. Bagaikan seekor kerbau yang dicocok hidungnya, Ken Arok melangkah mengikuti kata-kata Ki Sabalangit. Rupanya orang tua itu telah melampari tangan dan kata-katanya dengan sebuah ajian yang dahsyat, sehingga anak muda yang berjulukan singa liar dari padang karautan itu tak bisa berbuat apa-apa. Melihat kejadian yang tidak diduga-duga ini, Kameswara, Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, dan juga Anjan Tiani Kayu Wangi jadi berdebar cemas. Tidak. Bagaimana mungkin Kenaro bisa dipengaruhi seperti itu? Aku tidak percaya. Tenanglah, Paman. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Kalau memang Ki Sabalangit benar-benar mampu mempengaruhi Ken Arok, saya terpaksa akan turun tangan. Bau anjir apa ini, Paman? Seperti bau amis darah. Apakah bau amis ini berasal dari ajian yang dilontarkan Sabalangit? Kelihatannya begitu, Paman. Lihat saja telapak tangan Ki Sabalangit. Sekarang telapak tangan itu berubah merah. Seakan-akan mau mengeluarkan darah. Ya, benar. Ajian apa sebenarnya yang dilancarkannya? Kehebatan Ki Sabalangit. Semakin lama semakin tinggi saja. Entah bagaimana jadinya seandainya tokoh sesat itu tidak dimusnahkan. Kemungkinan besar dunia persilatan akan musnah di tangannya. Tapi Paman, bukankah Paman pernah berkata, sebagaimanapun kejahatan yang bercokol di muka bumi, pasti akan mengalami kehancuran? Iya.
Aku memang mempercayai hal itu, Kameswara. Kalau demikian, kenapa Paman harus cemas? Entahlah. Aku tidak mengerti. Kenapa tiba-tiba aku mencemaskan Ken Arok? Sudahlah, Paman. Saya percaya Ken Arok pasti mampu menghadapi masalahnya. Ya, mudah-mudahan saja, Kameswara. Tataplah baik-baik tanganku, Ken Arok, dan lihat apa yang nanti akan kulakukan. Kau merasakan sesuatu dari telapak tanganku? Bau amis darah dari telapak tanganmu bisa mengundang kabut-kabut itu muncul, Kisabalangit. Dan nanti kau akan tahu sendiri siapa yang akan menemui ajal. Kau tidak terpengaruh oleh ajianku. Kisabalangit tersentak mundur menghadapi kenyataan yang terjadi di hadapannya. Ken Arok rupanya tidak dapat dipengaruhi oleh ajian sesatnya. Bahkan lebih dari itu, apa yang dikatakan oleh Singa Padang Karautan benar, bahwa bau amis darah yang disebar oleh telapak tangan Kisabalangit telah mempengaruhi benda logam itu. Gumpalan benda logam yang berwarna hitam kemerah-merahan itu bergetar, dan saat berikutnya nampaklah kepulan asap keputih-putihan. Rupanya asap itu adalah kabut-kabut setan. Merasakan adanya getaran yang tidak wajar, Kisabalangit berdebar pucat. Tidak. Getaran yang kurasakan ini bukanlah getaran setan. Jahanam. Rupanya Ken Arok telah menyalurkan kesaktiannya, sehingga dia tidak terpengaruh oleh ajianku. Kau kelihatannya gelisah sekali, Sabalangit. Kalau saja matamu bisa melihat, kau akan kaget bahwa kabut-kabut setan itu sudah berada di sekeliling kita. Tetapi kukira kau pun dapat merasakan getaran aneh itu, bukan? Tidak. Getaran ini bukan berasal dari kabut-kabut jahanam itu. Kau jangan coba-coba menakuti aku, Ken Arok. Untuk apa aku menakut-nakutimu? Kau bukan anak kecil, Sabalangit. Kalau kau tidak percaya bahwa kabut-kabut itu ada, silahkan. Tetapi kenyataan yang akan kau hadapi harus kau terima sekarang juga, orang tua. Setan alas. Ternyata benar bahwa kabut-kabut itu memang ada di sekitarku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku benar-benar terjepit. Kabut-kabut itu menyerangku. Mampuslah kau, anak muda. Sebentar lagi tubuhmu akan berubah menjadi tulang-tulang yang rapuh. Dan aku akan mudah menyelamatkan diri. Kau tidak akan bisa menghindar dari kabut-kabut setan ini, Kisabalangit. Karena puncak bukit ini sekarang sudah dipenuhi benda-benda asap laknat. Tidak. Aku tidak boleh mati. Aku harus bisa menghindar dari sini. Terlambat. Belum sempat orang tua beraliran sesat itu berpikir untuk menyelamatkan diri, tiba-tiba saja kabut-kabut ganas itu sudah menerkamnya dengan garang. Akibat dari pengaruh ajian yang dikeluarkan Kisabalangit, kabut-kabut ganas itu tanpa diduga muncul dengan tebal, dan seketika itu juga mengepung kedua tokoh sakti itu. Dan pada saat berikutnya, Ken Arok diterkam dengan ganas. Mampuslah kau, anak muda. Sebentar lagi tubuhmu akan berubah menjadi tulang-tulang yang rapuh, dan aku akan mudah menyelamatkan diri. Kau tidak akan bisa menghindar dari kabut-kabut setan ini, Kisabalangit. Karena puncak bukit ini sudah dipenuhi kabut-kabut. Tidak, aku tidak boleh mati. Aku harus bisa menghindar dari sini. Tidak, jangan. Rupanya benar apa yang dikatakan Ken Arok. Belum sempat berbuat apa-apa, tiba-tiba saja tubuh Kisabalangit ditelan oleh kabut-kabut setan itu. Tokoh sesat itu menjerit dengan keras, bagaikan seekor hewan yang sedang disembelih.
Kurasa Kisabalangi tidak akan mampu melawan kabut-kabut ganas itu. Lihat saja, dalam sekejap tubuhnya akan menjadi tulang belulang yang menyedihkan. Oh iya, aku rasa juga begitu. Oh, sungguh mengenaskan sekali nasib tokoh sesat itu. Dia harus mati dengan cara yang menyedihkan. Menurutku itu adalah pembalasan yang setimpal. Lihat itu, Ken Arok mengeluarkan ajiannya. Oh iya, kabut-kabut itu pasti musnah di tangannya. Paman, kita jangan sampai terlena oleh kejadian yang menegangkan ini. Kita pun harus memikirkan keadaan yang sewaktu-waktu muncul tidak terduga. Oh iya, kau benar Kameswara. Kita memang harus hati-hati. Bisa jadi kabut-kabut itu memangsa kita. Oh, lihat Paman. Ken Arok berhasil mengatasi kabut-kabut itu. Dia memang seorang pemuda yang hebat. Aku kagum terhadapnya. Sungguh malang sekali kau Sabalangit. Nyawamu kau buang percuma begitu saja. Ken Arok! Sabalangit menjerit dengan keras, lengkingannya memecah kesunyian senja, dan pada saat berikutnya seluruh tubuhnya lenyap. Yang ada sekarang hanyalah tinggal tulang belulangnya saja. Kabut-kabut kembali melayang mencari mangsa berikutnya. Sementara Pronohito yang menggigil ketakutan mendengar jeritan gurunya berusaha untuk lari, tapi terlambat. Kabut-kabut setan itu pun telah mengepungnya dengan ganas. Tolong, jangan. Aku tidak ingin mati. Guru! Mampuslah kalian. Siapapun orang yang berniat mengambil logam pusaka ini, maka seperti itulah akibatnya. Kisabalangit dan muridnya sekarang sudah tewas. Ya, Lalu bagaimana dengan kita sekarang, Adidewa Astu? kita lihat saja apa yang akan dilakukan oleh Ken Arok selanjutnya. Oh, jadi kita tidak meninggalkan tempat ini? Kita akan meninggalkan tempat ini setelah mengetahui kejadian selanjutnya, Empu. Dan juga mempunyai waktu pada saat yang tepat. Paman, aku tidak melihat Panji Parasu. Kemana dia? Hai, bukankah tadi berada di sampingmu? Tadi memang berada di sampingku. Oh, jangan-jangan dia melakukan sesuatu untuk melawan kabut-kabut setan itu. Wah, Kameswara, sebaiknya kau cari saja sebelum dia celaka. Iya, Paman. Kemana orang itu? Rupanya dia masih penasaran ingin melawan kabut-kabut setan yang telah membunuh anak dan istrinya. Aku tidak bisa membiarkan dia celaka, sekalipun dia orang lain. Aku harus menyelamatkan Panji Parasu dari bahaya kabut-kabut setan, karena dia harapan warga desa untuk memimpin desanya. Itu dia. Apa yang dia lakukan di sana? Panji Parasu! Kameswara. Panji! Apa yang kau lakukan di sana? Panji, kenapa kau meninggalkan kami pada saat suasana sedang tegang? Apakah kau tidak menyadari bahaya sedang mengancam kita? Bagaimana jadinya jika kabut-kabut itu memangsamu? Kenapa kau harus bersusah payah memikirkan aku, Kameswara? Bukankah tidak ada untungnya? Panji Parasu, kami menolongmu tidak mengharapkan pamrih apa-apa. Semua ini kami lakukan karena rasa kemanusiaan. Kalau kau berkata demikian, itu sama saja kau tidak menghargai niat baik kami. Niat baik kalian sangat kuhargai. Tetapi apa gunanya aku hidup, sementara aku tidak bisa membalas dendam pada kabut-kabut jahanam itu? Benda-benda memuakkan itu harus musnah di tanganku. Kemampuan apa yang kau andalkan untuk memusnahkan kabut-kabut itu? Jangan bertindak gegabah, sobat. Salah-salah kau sendirilah yang celaka. Aku tidak peduli dengan diriku sekarang. Kameswara, tinggalkan aku sendirian di tempat ini. Aku akan menyambut kabut-kabut itu dengan keris ini. Kau tidak akan mampu. Keris itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Persetan dengan segala kekuatan. Kalau memang aku harus mampus ditelan kabut-kabut keparat itu, aku siap untuk menghadapinya. Hai kabut-kabut jahanam! Kemari kau keparat! Panji Parasu! Lepaskan aku, Kameswara! Lepaskan! Aku tidak akan melepaskanmu kalau kau tidak mau mendengarkan kata-kataku. Tidak! Aku tidak akan menuruti kata-katamu sampai kapanpun! Baik, kalau begitu aku harus menotokmu. Dan ini terpaksa harus kulakukan.
Sekarang kau tidak bisa berbuat apa-apa, sobat. Kalau saja kau menuruti kata-kataku, mungkin aku tidak perlu membuatmu seperti ini. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Setelah membopong ke atas pundaknya, Kameswara melesat meninggalkan tempat itu. Tetapi ketika dia baru saja melewati semak-semak belukar yang rimbun, tiba-tiba dari tempat lain terdengar desiran angin mengejarnya. Dan secepat itu pula, Kameswara menghentikan larinya. Hap! Seperti ada sesuatu yang mengikuti langkahku. Jangan-jangan kabut-kabut jahanam itu celaka kalau memang benda itu yang mengejarku. Benar juga dugaanku. Ternyata kabut-kabut itu yang mengejarku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Benda-benda berasap itu semakin dekat menghampiriku. Karena merasa tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar, Kameswara terpaksa diam menyambut kabut-kabut setan itu. Dan pada saat berikutnya, tanpa sadar, pemuda gagah dari pesanggaran itu mencabut keris Kiai Kambang Ayun. Gila! Bagaimana mungkin keris Kiai Kambang Ayun bisa memusnahkan kabut-kabut itu? Kenapa harus heran, Kameswara? Kalau memang kenyataan hadapi demikian. Oh, Paman Gandring. Ya, kami meninggalkan puncak bukit karena kabut-kabut itu mengejar. Kalau aku boleh tahu, dari mana kau dapatkan keris itu, Kameswara? Saya mendapatkan keris ini ketika berada di air terjun Kambang Ayun, Paman. Benda pusaka ini sepertinya mempunyai kekuatan aneh yang luar biasa. Barangkali Paman mau memeriksanya? Oh, mari. Luar biasa. Bagaimana, Paman? Rupanya keris pusaka yang kau beri nama Kiai Kambang Ayun ini benar-benar sebuah keris pusaka yang luar biasa, Kameswara. Bahannya pun sejenis bahan yang langka dan kemungkinan tidak ada di permukaan bumi ini. Apakah bahan yang terbuat dari keris ini sama seperti bahan yang berada di atas puncak itu, Paman? Ya, kukira demikian. Sekalipun belum tentu berasal dari tempat yang sama. Lalu apakah Paman pun tahu kemampuan dari keris ini, sehingga mampu mengalahkan kabut-kabut jahat itu? Maksudmu tentang rahasia yang dikandung oleh keris Kiai Kambang Ayun ini? Benar, Paman. Sulit, Kameswara. Aku tidak tahu bagaimana caranya mengungkap rahasia dari kehebatan pusaka ini. Yang aku tahu cuma bahannya saja, bahwa benda ini terbuat dari logam ruang angkasa. Hai, Adi Dewa Hastu. Ya ampun. Bagaimana pendapatmu? Aku sendiri tengah memikirkan, Empu. Kukira memang sulit mengungkap sebuah pusaka seperti ini. Apalagi bahannya terbuat dari bahan yang langka. Ya, baiklah, Paman. Kukira benda pusaka ini memang benda yang langka. Dan mungkin ini adalah anugerah dari para dewa yang mengetahui bagaimana perjalanan hidupku. Ya, saranku simpanlah baik-baik keris itu. Jagalah jangan sampai jatuh ke tangan para pendekar tokoh sesat. Saya akan menjaganya dengan sebaik-baiknya, Paman. Bagus. Sekarang bagaimana, Empu? Apakah kita akan kembali ke puncak bukit itu, atau tetap di sini sambil menunggu Ken Arok? Aku rasa kita memang tidak perlu kembali ke puncak bukit. Kita tunggu di sini saja. Ken Arok pasti akan turun. Iya. Baiklah. Senja pun akhirnya tenggelam di bibir langit barat, dan malam kembali mewarnai cakrawala. Seuntai senyum dari rembulan tua menerangi kaki bukit dengan sejuknya. 5 orang dari sosok yang berbeda kelihatan menanti seseorang dengan penuh harap. Setelah beberapa saat lamanya mereka berada di tempat itu, dan orang yang ditunggunya tidak juga muncul, Empu Gandring kemudian berdiri dari tempat duduk. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.